Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Taqsimu asma'illahi min haythu ad-dilalah. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah tabaraka ta'ala, pembagian nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan apa yang ditunjukkan dalam nama-nama tersebut. Jadi ikhwatul kiram, ini kaidah-kaidah semua disebutkan oleh beliau sebelum masuk kita kepada pengenalan tentang nama-nama Allah satu demi satu. Ini kaidah-kaidah pendukung supaya kita paham dengan baik dan benar. Beliau sebutkan sebenarnya ada kitab yang lebih ringan daripada ini. Ringkasan beliau, Mukhtasar Fiqhil Asma'il Husna. Tak ada muqaddimah, hanya langsung nama-nama, mulai daripada nama Allah, maknanya Dzul Uluhiyah, ini. Ya, tapi tak nikmat rasa saya ringkasan tersebut, karena tak ada padanya muqaddimah, maka kita tahankan di sini untuk membaca muqaddimah, meskipun sebahagian daripada istilah-istilah bahasa Arab ini lumayan sulit menterjemahkannya dengan terjemahan yang benar-benar serupa. Tapi ya, semoga Allah pahamkan kita. Inna minal qawaidil mufidati fi babi fahmil asma'il husna annaha min haitsu dalalatiha tanqasimu ila qismain. Kaidah-kaidah yang begitu penting dipahami dalam memahami nama-nama Allah yang husna ini, bahwasanya dia dari sisi penunjukannya terbagi kepada dua bagian. Al-qismul awal, bagian pertama, ma dalla ala sifatin muta'addiyah. Ada nama-nama Allah yang dia itu menunjukkan bahwasanya sifat itu memiliki efek terhadap sesuatu. Ya. Apa itu sifat muta'addiyah? Dalam bahasa Arab, kata kerja itu dibagi dua. Ada kata kerja yang melahirkan efek terhadap yang lain, namanya fi'il muta'addi. Ya, ada kata kerja yang tidak memiliki efek kepada yang lain, hanya dirinya saja, namanya fi'il lazim. Dalam bahasa Arab, kata-kata syaribah, meminum, itu kata kerja yang membutuhkan objek, namanya fi'il muta'addi. Pasti ada sesuatu yang dia minum. Syaribtul qahwata, saya minum kopi, namanya fi'il muta'addi. Tapi ada kata kerja yang tak membutuhkan objek, seperti pergi. Dhahaba yadhhabu, saya pergi ke pasar. Saya pergi ke pasar. Ke pasar bukan objek tapi keterangan tempat. Saya pergi ini tak memiliki sama sekali efek terhadap ya yang tersebut dengan objek, tak membutuhkan objek dia. Jadi ada kata kerja yang membutuhkan objek, namanya muta'addi. Ada kata kerja yang tak membutuhkan objek, namanya lazim. Dan diantara nama-nama Allah itu ada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki efek terhadap yang lain, namanya ya, inilah sebutkan oleh beliau, ya, menunjukkan sifat muta'addiyah. Seperti nama Allah As-Sami', mendengar, itu memiliki efek bahwasanya Allah mendengar apapun dibicarakan. Ya, ada nama yang hanya kembali kepada Allah, seperti sifat Al-Hayat, Allah itu hidup, tak ada kaitannya dengan efek terhadap yang lain. Mari kita baca Al-qismul awal, yang pertama, ma dalla ala sifatin muta'addiyatin, nama Allah yang menunjukkan bahwa nama tersebut memiliki efek terhadap yang lain. Wal fi'lul muta'addi, adapun fi'il muta'addi dalam bahasa Arab, ma yata'adda atharuhu fa'ilahu, yang efeknya itu melampaui, bukan hanya sekedar yang melakukan, ya, wa yatajawazu il maf'ul bih, tapi efeknya itu ya melampaui kepada apa yang di luarnya, yang disebut juga objek. Walidha yuqalu lahu al-fi'lul mujawiz, disebut juga dalam bahasa Arab dengan fi'lul mujawiz, perbuatan yang melampaui kepada yang lain. Ya, wa ma kana minal asma'i kadzalik fa innahu yatadammanu thalathata umurin. Maka nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang dalamnya tercakup kandungan makna melampaui kepada yang lain, memiliki efek kepada yang lain, maka dia mencakup tiga perkara. Al-awwal thubutu dzalikal ismi lillahi azza jalla.
Yang pertama, ketika ada nama tersebut, kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala nama itu. Misalnya apa? Allah memiliki nama Al-Basir, yang Maha melihat. Kita katakan ya, Allah punya nama Al-Basir. Yang kedua, thubutus sifatil lati tadammanaha lillahi azza wa jalla. Kita menetapkan bahwasanya sifat ini dalam nama ini, dalam nama Al-Basir ini ada sifat yang terkandung, yaitu sifat melihat. Kita pun menetapkan Allah punya nama Al-Basir, dan nama Al-Basir ini dalamnya ada kandungan makna sifat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat mendengar. Yang ketiga, thubutu hukmiha wa muqtadaha. Yang ketiga, kita imani pula bahwasanya ya di balik daripada sifat ini konsekuensi yang terlahir. Mithalu dzalika, ini contohnya As-Sami'. Allah menjelaskan dia punya nama As-Sami'. Artinya apa As-Sami'? Artinya Tuhan yang Maha mendengar. Yatadammanu itsbat as-Sami' isman lillahi ta'ala, menetapkan adanya nama Allah yang bernama As-Sami'. As-Sami' itu nama Allah, itu satu. Wa itsbatus sam'i sifatan lahu, yang kedua menetapkan bahwasanya di balik kata-kata As-Sami' ini ada sifat yang terkandung, itu apa? Sifat mendengar. Allah itu mendengar, bukan tuli. Ya, Tuhan Allah mendengar dan jelas semua perkataan kita. Walaupun kita berbisik-bisik, Allah mendengar. Kalau kita berzikir kepada Allah, tak perlu teriak-teriak, menjerit-jerit. Dia bukan Tuhan yang jauh, tak didengarkan, tak mendengar. Dia Maha mendengar. Ya, yasma'u najwa sirrakum, ya'lamu sirrakum wa najwakum. Dia tahu apa yang kalian sembunyikan, apa yang kalian bisik-bisikkan. Jadi ada kandungan dalamnya berupa sifat mendengar apapun juga. Subhanallah, semua kita tak mendengar semua suara. Wallahi kalau Allah mendengarkan kepada kita semua suara, mungkin tak nikmat hidup kita ini, mungkin binasa kita. Banyak suara-suara yang tak kita dengar. Suara rintihan orang-orang di kubur. Antum pernah lewat Tamiang? Dengarkah antum suara orang-orang yang sedang diazab di Tamiang sana dari para penyembah-penyembah berhala? Tak dengar. Subhanallah, banyak suara-suara yang tak kita dengar. Suara-suara malaikat tak kita dengar, dan seterusnya. Allah mendengar suara-suara makhluk, suara-suara semut. Antum dengar enggak semut yang bersama kita ini bicara? Dengar enggak? Tak kita dengar, tapi Allah mendengar. Dan Allah pendengarkan kepada sebagian makhluk, sebagaimana Allah pendengarkan kepada Sulaiman dalam surat apa? Surat semut, surat An-Namlah. Tatkala Sulaiman dengan bala tentaranya lewat suatu tempat, suatu lembah, ketika itu Sulaiman mendengar pimpinan semut berkata, ya ayatuhan namlu, wahai bangsa semut, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian, la yahtimannakum Sulaimanu wa junudu wa hum la yash'urun. Jangan sampai Sulaiman dan bala tentaranya memijak-mijak kalian tanpa mereka ketahui, tanpa mereka sadari. Fatabassama dhahikan min qawliha. Sulaiman tersenyum. Kalau kita seperti Sulaiman, mungkin tak senyum-senyum sendiri kita ini. Apa disebutkan sebut ini? Itu ada yang ngantuk tuh Ustaz, laporkan. Tapi kita tak dengar semuanya. Sulaiman tersenyum mendengar semut. Pernah Sulaiman suruh Bani Israel, ayo kita berdoa minta hujan kepada Allah SWT. Baru dia keluar, nampaknya semut mengangkatkan kaki-kakinya ke atas berdoa, ya Allah, jangan gara-gara makhluk manusia yang banyak berbuat kezaliman kau haramkan kami rezekimu, hujanmu. Turunkanlah ya Allah. Kata Sulaiman, balik pulang, sudah ada yang minta selain daripada kita. Mendengar Sulaiman, Allah mendengarkan kepadanya. Subhanallah. Jadi nama Allah As-Sami bukan hanya sekedar nama, tapi di baliknya ada sifat bahwasanya Allah mendengar. Ya, subhanallah. Yang ketiga, thubutu, kata beliau, yang ketiga, wa itsbatu hukmi dzalika wa muqtadahu. Kita wajib menetapkan konsekuensi daripada nama As-Sami tersebut, daripada sifat mendengar apa? Dia mendengar segala sesuatu. Huwa annahu yasma'u sirra wa najwa wan najwa.
Dia mendengar apa yang rahasia dan apa yang dibisik-bisikkan manusia. Dia dengar. Subhanallah. Ya. Dan ini melahirkan kepada hamba perasaan takut, mengontrol pembicaraannya, mau berdusta, kok didengar Allah, kok malu. Subhanallah. Jadi bukan sekedar nama-nama Allah kita teriak-teriakan, ya As-Sami'u Jalla Jalaluh, Al-Basiru Jalla Jalaluh. Apa Jalla 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 Jalla? Pahami maknanya, kandungannya. Bukan sekedar dilagu-lagukan pakai gendang, ya, tanpa pemahaman makna, maka tak berubah manusia. Hamba tak berubah kalau tak paham apa yang disebutkan di nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Semakin dalam ilmu kita tentang Allah, semakin nikmat kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semakin terasa betapa indahnya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kata beliau, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh benar-benar Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengadukan perihal suaminya kepadamu. Wa tashtaki ila Allah, dia mengadu kepada Allah. Dan inilah sebaik-baik tempat mengadu. Dia mengadu kepada Allah, meminta solusi hukum kepada Rasulullah. Banyak orang ngadunya bukan kepada Allah, ngadu ke dukun miskin, mengadu ke dukun. Subhanallah. Ya, penderitaan hidup ngadu kepada tetangga, ngadu ke orang, hidupku sulit terus, makan payah, kerjaan sulit, mengadu kepada makhluk. Yang dia kadukan Allah tabaraka taala, seolah dia katakan Allah tu tak adil kepadaku, dibuatnya aku hidupku sempit, hidup sulit. Apa Allah ini tak adil kepadaku? Itu hakikatnya. Dia mengadukan Allah kepada makhluk. Ciri-ciri orang beriman mengadu kepada Allah. Berapa banyak orang ngadu rumah tangganya hancur, rumah tangganya pecah belah. Di mana ngadunya? Facebook. Ya. Orang beriman wa tashtaki ila Allah. Perempuan itu mengadu kepada Allah, dia mengadu ke mana? Mengadu di Facebook. Subhanallah. Minta tanggapan orang, nanti ditanggapi sama laki-laki, lambat laun berselingkuh. Ya dan billah. Banyak kerusakan-kerusakan di sana. Maka orang beriman mengadu kepada Allah. Dalam perkara rumah tangga mengadulah kepada Allah. Fafirru ilallah, kembali kepada Allah. Jangan mengadu sana sini. Ya. Bukan menambah semakin dada lapang, semakin sempit dada. Ngadu ke sana kata orang, memang bodoh lah kau. Kenapa kau mau seperti itu? Semakin sempit dadanya. Subhanallah. Ngadu lagi ke sana, kan kau yang mau, bukan siapa-siapa, kan kau pilih dia. Semakin sempit dadanya. Ya, udahlah, ganti aja, banyak yang lain seperti itu. Banyak di mana-mana. Semakin sempit dada. Jangan ngadu kecuali kepada Allah Jalla wa Ala. Serahkan semua kepada Allah. Wa tashtaki ila Allah, dia mengadu kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah sungguh benar-benar mendengar perbincangan kalian berdua. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah itu benar-benar dialah Tuhan yang memiliki nama Sami', yang maha mendengar, Basir, yang maha melihat. Wa kadzalika ismuhu Ar-Rahimu, di antara nama-nama Allah Ar-Rahim yang kita selalu bilang tiap hari, Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim, kita tetapkan Ar-Rahim yatadammanu itsbat ar-Rahim isman lillahi ta'ala. Kita tetapkan, kita yakin Allah itu punya nama yang bernama Ar-Rahim, Tuhan yang maha penyayang. War-rahmata sifatan lah, kita pun meyakini, menetapkan bahwasanya nama Ar-Rahim bukan sekedar nama, tapi dalamnya terkandung sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa itsbata hukmi dzalika wa muqtadah, kita pun menetapkan efek daripada sifat itu sendiri, sifat rahmat tersebut, bahwasanya dengan itulah Allah merahmati seluruh makhluk. Ya. Dan dia khususkan rahmatnya, rahmat khusus kepada hamba-hambanya yang beriman. Wa huwa annahu yarhamu man yasha. Kita tetapkan bahwasanya nama Allah Ar-Rahim itu dalamnya ada sifat rahmat, dan sifat tersebut yata'adda ila
ghairillah, bahwa sifat tersebut dengannya Allah rahmati siapa-siapa yang dia kehendaki. Jadi terkandung padanya 3 hal: menetapkan nama Ar-Rahim, kedua menetapkan sifat rahmat, ketiga menetapkan sifat rahmat ini memiliki efek dampak kepada makhluk yang dia kehendaki. Ini ya kembali kepada sifat Allah yang pertama daripada nama-nama Allah yang yata'adda, memiliki makna efek kepada yang lain.